Kita pasti sudah mengetahui bahwa negara kita pernah dijajah oleh Belanda. Namun sejak kapan dan bagaimana pertama kali Belanda menginjakkan kaki di negeri kita? Mari kita simak penjelasannya pada materi berikut ini. Sebelum ke Nusantara, pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon, yaitu ibu kota Portugis. Pada saat itu, Belanda masih di bawah kekuasaan Spanyol. Hingga pada akhirnya meletus perang 80 tahun atau biasa disebut sebagai revolusi 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Perang ini disebabkan oleh perang agama karena pada waktu itu Belanda mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Protestan, sedangkan Spanyol adalah Kristen Katolik. Kemudian perang ini menjadi perang ekonomi dan politik. Karena konflik ini, Raja Philip II dari Spanyol memerintahkan agar kota Lisabon ditutup bagi Belanda pada tahun 1585. Pada saat itu, Portugis juga menjadi kekuasaan Spanyol. Penutupan Lisabon memicu orang Belanda untuk mencari rempah-rempah ke daerah lain. Maka mulai diadakan penjelajahan samudra. Orang Belanda mengetahui perjalanan ke arah timur dari orang-orang Portugis dan juga dari peta yang ditemukan oleh Jan Huygens van Linschoten yang merupakan orang Belanda yang berhasil menemukan tempat yang menghasilkan rempah di Nusantara. Peta tersebut olehnya diberi nama itinerario, yang artinya keadaan atau situasi di wilayah timur atau Nusantara. Setelah membahas mengenai faktor datangnya Belanda ke Nusantara, sekarang kita akan membahas tentang masuknya Belanda ke Nusantara. Belanda memulai pelayaran ke Nusantara pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dari Amsterdam menuju Banten melalui rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda hingga tiba di Banten. Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tanggal 27 Juni 1596 dan disambut oleh Sultan Banten yaitu Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Namun ekspedisi pertama ini dianggap gagal karena Belanda diusir oleh penduduk Banten di bawah pengaruh Portugis. Mereka menganggap bahwa Belanda angkuh dan sombong. 2 tahun kemudian Belanda melakukan ekspedisi kedua yaitu pada November 1598 di bawah pimpinan Jacob van Eyck dan Wybrecht van Werwijk yang tiba di Maluku pada bulan Maret 1599. Ekspedisi ini dinilai berhasil sehingga Belanda mengirimkan lagi 14 perusahaan dengan memberangkatkan 62 kapal. Pada 20 Maret 1602, Jacob van Oldenbarneveldt yang merupakan seorang pemuka yang sangat dihormati di Belanda mencetuskan ide untuk membentuk sebuah kongsi dagang Hindia Timur yaitu VOC. VOC ini dipimpin oleh Dewan 17 atau dalam bahasa Belanda biasa disebut De Heren 17 yang berkedudukan di Amsterdam. Ada beberapa tujuan dari dibentuknya VOC ini, namun tujuan utama dari pembentukan VOC ini adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hak hidup VOC diperoleh dari raja yang diberikan dalam bentuk oktroi atau piagam. Di dalamnya tercantum hak-hak VOC yang bersifat kenegaraan. Peter Boot diangkat sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC, namun sebenarnya peletak dasar kekuasaan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara adalah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen atau JP Koen. Awalnya VOC menempatkan kekuasaannya di Ambon, tapi sejak 1609 Gubernur Jenderal JP Koen memindah kekuasaan dari Ambon ke Jayakarta atau Sunda Kelapa. Kemudian di tahun 1619 namanya diubah menjadi Batavia. Perkembangan VOC selanjutnya, company berubah menjadi kekuatan yang tidak sebatas dagang, tetapi juga ikut campur mengendalikan urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penindasan company yang kejam dan menyengsarakan rakyat menimbulkan beberapa perlawanan, di antaranya perlawanan rakyat Banten, Mataram, Makassar, Bali, Maluku, dan lain-lain.
Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab, baik sebab internal maupun eksternal. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Nusantara.